Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Wulandari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas Malam B dengan nomor NIM 18721500018, mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri, SPD MPDE. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan, idealisme, materialisme, dan realisme. 2. Jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. 3. Menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contoh. Dan yang keempat, jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. 1. Jelaskanlah makna dari pemikiran aliran filsafat pendidikan idealisme, materialisme, dan realisme. Idealisme dan realisme adalah dua paham filsafat yang saling bertentangan. Idealisme telah dianut oleh tokoh-tokoh pemikir, baik dari barat atau timur, selama lebih dari 2000 tahun. Selama pertengahan kedua dari abad ke-19, idealisme merupakan filsafat baru barat yang dominan. Di lain pihak, realisme dengan asumsinya bahwa itu berdiri sendiri di luar pemikiran manusia telah diterima orang sepanjang sejarah. Definisi idealisme. Idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atas atau sangat erat hubungannya dengan ide, pemikiran, atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Menurut sebagian dari kelompok idealis, terdapat kesatuan yang dalam, suatu rangkaian tingkatan yang mengungkapkan dari materi melalui bentuk tumbuh-tumbuhan, kemudian melalui binatang-binatang, hingga sampai kepada manusia, akal, dan jiwa. Dengan begitu, maka prinsip idealisme yang pokok adalah kesatuan organik. Definisi materialisme. Materialisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa benda atau materi merupakan sumber dari segalanya. Materialisme juga berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supranatural. Materialisme memandang bahwa materi ada terlebih dahulu, sedangkan ide atau pikiran itu ada setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menentukan ide. Untuk pendidikan, materialisme memandang bahwa proses belajar merupakan proses kondisionisasi lingkungan serta menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis empiris sebagai hasil kajian sains atau alam, sedangkan perilaku sosial sebagai hasil dari belajar. Definisi realisme. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Realisme menegaskan bahwa sikap common sense yang diterima orang secara luas adalah benar. Artinya bahwa bidang alam atau objek fisik itu ada, tak bersandar kepada kita, dan bahwa pengalaman kita tidak mengubah watak benda yang kita rasakan. 2. Jelaskanlah makna aliran pemikiran filsafat pendidikan atau pemikiran pendidikan di Indonesia. Aliran filsafat pendidikan. Ada banyak aliran filsafat yang tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah aliran-aliran filsafat pendidikan yang telah dikenal luas oleh para ahli pendidikan. Perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang melihat ke belakang, percaya bahwa kebijaksanaan abadi dan spiritualisme, tradisi dan agama berbagi satu kebenaran metafisik yang universal di mana semua pengetahuan, ajaran, dan nilai yang baik telah tumbuh. Esensialisme merupakan aliran yang ingin kembali
pada kebudayaan-kebudayaan warisan sejarah yang telah terbukti keunggulannya dan kebaikannya bagi kehidupan manusia. Esensialisme percaya bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar atau membaca, menulis, dan berhitung, seni dan ilmu pengetahuan. Progresivisme, dunia selalu berubah dan dinamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmiah hanya bersifat probabilitas dan tidak absolut. Progresivisme percaya bahwa pengetahuan mengenai dunia ini hanyalah sebatas sebagaimana dunia ini dialami oleh manusia, dan itulah yang dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan sains untuk kita semua. Rekonstruksionisme sosial. Rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. 3. Menurut saudara, bagaimanakah praktek pendidikan di Indonesia dalam perspektif filsafat pendidikan? Jelaskanlah dengan contohnya. Kurikulum pendidikan di Indonesia semakin lama semakin berkembang, mengalami penyempurnaan. Kurikulum 2013 merupakan salah satu kurikulum yang menitikberatkan pada pendidikan karakter. Hakikat dari kurikulum 2013 adalah meningkatkan basis perubahan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dinilai secara keseluruhan, tidak dengan terpisah. Tujuannya agar menghasilkan generasi yang kreatif dan inovatif, sehingga kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban dapat diminimalisir. 4. Jelaskanlah maksud dari makna peningkatan kesempatan dan mutu pendidikan yang adil bagi setiap warga negara. Masalah dalam pendidikan yang sangat penting yaitu kesempatan pendidikan dan mutu pendidikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Dalam hal ini, terkait dengan kesempatan pendidikan yang adil bagi semua warga negara telah dinyatakan dalam undang-undang yang masih ditunggu-tunggu oleh semua warga negara, yaitu realita dari pernyataan tersebut. Sehingga pendidikan nasional diharapkan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk memperoleh pendidikan, khususnya di tanah air yang tercinta ini. Berbicara tentang mutu pendidikan, maka berbicara tentang kualitas komponen pendidikan dan kerjasamanya serta mobilitas komponen yang mengarah kepada pencapaian tujuan peningkatan kesempatan pendidikan atau pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional atau kesepakatan dan kebiasaan, dan cara inovatif. Sedangkan peningkatan mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.